Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anil Wahidin dari Program Studi Manajemen Informatika, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Oke, di sini saya akan menjelaskan modul paket Treasure dari Cisco, yaitu di eh, poin 4.72 tentang hubungan lapisan fisik. Yang pertama, latar belakang eh, dalam aktivitas ini kita akan menjelajahi berbagai pilihan yang tersedia pada perangkat internet working. Anda juga akan diminta untuk menentukan opsi mana yang menyediakan konveksitas yang diperlukan saat menghubungkan beberapa perangkat. Terakhir, Anda menambahkan model yang benar dan menghubungkan perangkat. Oke. Pertama yaitu instruksi identifikasi karakter fisik perangkat internet working. Quick router. Kita bisa lihat di sini ntar untuk arahannya itu ada di bagian skenario. Oke, yang pertama kita lakukan adalah untuk step 1 klik S router dan physical web. Di sini ada S, klik caranya. Oke, di sini kita bisa melihat dari keseluruhan port-port yang ada di router yang tentunya ya. Di sini kita bisa melihat beberapa port-port seperti Giga Ethernet dan port-port seperti LAN, HDMI di sini ada berbagai port di sini, ada USB, tidak bisa dicuman ya, dan lain beberapa. Dan tentunya dari port ini memiliki fungsi sendiri-sendiri. Di sini juga kita dapat menambahkan untuk port-port yang ingin ditambahkan di bagian sini ya. Ada beberapa port. Lanjut ke step 2. Step 2, indahnya yang terbuka dan WAN dari router Cisco. Oke. Ya benar-benar. Kita masih di insert ya. LAN dan baru. Klik this, kita CLI, kita klik show,
Nah, di sini kita dapat melihat yaitu dari hasil dari Show MP Enterprise di sini kita mendapatkan beberapa informasi seperti informasi yang pertama yaitu ini port-port yang tersedia di bagian uh, yang bisa kita lihat tadi, dan di sini memiliki IP address-nya tentunya. Oke, dan di sini metode setupnya manual setup. Ini yang shutdown. Protokolnya down karena belum ada yang terkoneksi. Oke. Oke, selanjutnya kita ingin melihat dari sound interface dari port gigabit Ethernet. Kita akan melihat port Ethernet. Dan di sini ada beberapa status port Ethernet, yaitu application gigabit Ethernet addressing memiliki beberapa addressing seperti IP address, dan IP bitnya sekitar 10.000 kbit. Dan ini berupa informasi yang bisa dilihat dari port. Baik, oke, kita juga akan melihat dari port series. So, series serial. Ini beberapa informasi dari port interface serial non terminal, yaitu yang seperti kita dapatkan tadi. Sepertinya ini lebih kecil ya bitnya dari port gigabit. Oke. Lanjutnya kita ke step 2. Hmm, dua. Let's go. Let's confirmation documents. Klik S, klik physical. Sudah. Ya. Kayak di sini yang untuk modul, kita melihat di modul. Ada physical ada namanya, ada resolusi. Gambar klik setiap modul yang bawah bisa Anda melihat opsi-opsi ini dan menemukan PC 1 dan 3 router yang mana Anda tidak memiliki dan yang diperlukan. Oke. Klik pada dua modul mana yang dapat memasukkan kemudian koneksi haptik ke V3. Oke, jadi di sini ini ada beberapa modul yang tentunya yang bisa kita pakai untuk menghubungkan dari B1 dan 3. Nah, di sini karena ini menggunakan port, kita coba dulu. Ini menggunakan port gigabit, dan di sini tidak ada namanya port flash Ethernet ya.
kita perlu melakukan yang namanya menambahkan sebuah modul atau tambahan agar kita dapat menambahkan sebuah menambahkan ke atau menghubungkan dari S ke PC 123. Ya, di sini saya memilih, di sini kita memilih di modul HWIC4IS SW agar bisa menambahkan sebuah Ethernet. Pertama kita lakukan yaitu mematikannya. Kita matikan dulu, geser ke atas. Nah, maka dia akan tersambung. Oke, kita kumpulkan lagi. Nah, yang ketiga yaitu tes 3 yaitu untuk menghubungkan perangkat. Oke, setelah kita melakukan ini, yang pertamanya kita dapat menghubungkan perangkat-perangkat yang sesuai hmm, dari setiap setiap koneksi jaringan yang ada di sini. Jadi kita akan menghubungkannya menggunakan beberapa sesuai aturan yang ada di tabel. Oke, yang pertama kita klik sesuai tabel. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini yang pertama kita akan menghubungkan dari S ke switch 1 dengan interface-nya untuk Giga 1 dan Giga 0 ya. Dengan kabel tipenya yaitu menggunakan copper strike betul. Oke, yang pertama yaitu dari S ke switch 1 ya. Sambungkan Giga 00 ke switch 1 yaitu ke Giga 1. Oke. Yang selanjutnya yaitu dari Giga Ethernet 1 ke switch 4 dengar interface-nya ya, ini Giga Ethernet 1 ke Giga Ethernet 01. Tetap menggunakan yang sama. Ini tadi ada, klik ke 1. Oke, yang selanjutnya yaitu dari Ethernet Fast Ethernet. Ini adalah di sini kita bisa melihat ini adalah port yang kita tambahkan lagi pada sebuah router agar bisa terhubung ke PC 1 dan 3. Oke, kita lanjut ke PC 1, ke PC 1. Lalu kita lanjutkan lagi ke PC pertama. Kita lanjut lagi sambung ke internet. Setelah PC 123 terhubung, jadi fast Ethernet-nya sudah tergunakan semua di bagian S yang kita tambahkan port tadi. Yang kedua yaitu di bagian switch 1 ke PC 4 menggunakan proper strike kabel strike switch 1 ke PC 4 ya. Kita tambahkan fast Ethernet 1 ke PC 4 fast 0. Oke. Lalu PC 5 sama semua. PC 5 dua sesuai urutan ya, karena itu kabelnya sudah terpakai jadi kita tidak bisa menggunakan tim yang sama. 3 ke PC 6. Oke, sudah selesai. Selanjutnya yaitu dari switch 4 ke switch 3 dengan kabel copper crossover. Kita bisa melihatnya di kabel crossover. Nah, ini menggunakan interface gigabit Ethernet 02 ke 31.
ke 31. Oke. Oke, sudah itu sekarang ke suite 3 ke suite 2 yaitu 51 menggunakan fiber. Kita cari kabel fiber suite 3 yaitu menggunakan 51 ke 41 ya. Oh, 51 ya. Kenapa di sini 41 ya? Fiber 531. Ya, oke. Sama saja. Yaitu di suite 2 ke PC 7. Oke. Menggunakan kabel strike. Hmm, ya ya ya. Oke, kita sambungkan. Masih sama, kita urutkan lagi. Lanjutkan lagi. Oke, kita sudah melanjutkan ke PC kita ke suite 2 dengan interface gigabit 31 menggunakan copper strap line ke access point port 0 ya. Oke, kita menggunakan 1 3 ke access point ke port 0. Oke, selanjutnya kita dari ACE ke series DC ke West ya menggunakan interface series DC connector X device face ke West. Oke, kan series kita cari di sini ada ya serial DC. Oke, kita klik serial 001 ke West yaitu serial 000. Oke, setelah sudah koneksi, yaitu kita lanjut untuk melihat cek connectivity menggunakan show interface brief. Oke, kita akan melihat perbedaannya dari tadi ya. Kita lihat di bagian saya ini. Oke. Nah, ini untuk informasi tadi. Kita bisa melihat perbedaannya. Ya, bentar. Oke, ini untuk statusnya ya. Oke, kita akan melakukan lagi. Show update IP interface brief. Nah, di sini kita bisa melihat status perbedaannya tadi cukup signifikan karena ini cuma beberapa status dan protokol juga down. Nah, di sini ya banyak perubahan yaitu interface, GB dan tentunya kita menambahkan port tadi masuk di serial juga ada karena kita juga menambahkannya. Oke, ini metode statusnya juga berubah menjadi status up. Di sini kenapa di down? Ada satu juga yang down di sini. Oke. Statusnya ininya beberapa statusnya berubah karena kita telah menambahkan jaringannya atau menggunakan kabelnya ya. Beberapa yang sudah kita gunakan. Dan terakhir di step
Di step selanjutnya, hubungkan perangkat nilai kabar laptop dan tablet PC, klik laptop, pilih tab config. Oke, kita klik laptop, pilih tab config, kita pilih select ke wireless 0, kita onin. Oke, interface-nya mana? Kita klik desktop, di desktop, klik browser web. Belum terbuka. Ini tidak terkonsentrasi. Cisco. Cisco. Dan adanya kita di sini bisa memilih dari tanda centang. Ya, kita klik on. Nampak ada terhubung. Kita di stop. Go. Oke, ya. Itu muncul. Kita ulang. Status with status connection. Apakah sudah connect? Masih ada lagi. Sudah punya. Oke, saya ternyata ada sedikit kesalahan karena saya belum menambahkan dari ini. Saya tadi menambahkan sebuah port, yaitu port Lithium port Cisco keyboard Ethernet module. Jadi port ini ketika sudah ditambahkan, dia bisa menggunakan ke jaringan
4 GB pendek satu, ini juga 5. Sedangkan tadi saya menggunakan bit 4, maka saya tulis kebingungan. Oke, jadi di sini sudah completed 100% untuk course-nya. Saya sudah melaksanakan semua. Dan ini ada emang kesalahan tidak menambahkan di bagian fibernya. Oke, sampai mana tadi? Tablet, tablet ya. Baik, wireless. Oke, sudah kita ganti ke terbuka. Klik on. Oke, di sini langsung terhubung ke akses point ya. Jadi di sini dari cover ya. Pada bagian tablet ini dia menggunakan jaringan manual atau jaringan seluler yang menggunakan langsung 3G 4G. Yaitu misal kita menggunakan Telkomsel, dia akan langsung ke tower. Nah, sedangkan di laptop dia menggunakan wireless atau WiFi yang tersambung ke access point. Jadi ketika alurnya dari laptop ke WiFi itu menggunakan access point, dan access point ini meneruskan ke switch, lalu ke switch 3, lalu ke switch 4, dan ke S, lalu ke wedge, dan akhirnya ke access point. Jadi ketika melakukan pemanggilan laptop ke tablet PC itu bisa dilakukan karena dia akan alurnya memutar. Jadi kesimpulannya, ketika suatu jaringan sudah terkoneksi dengan baik, maka jaringan itu akan terhubung sesama jaringan lain. Jadi setiap jaringan pada lokal eh, lokal area ini bisa terhubung ke jaringan manapun, bisa PC 1, bisa ke PC 7, PC 1 bisa ke 6, dia akan saling terhubung jika terkoneksi atau terkonfigurasi dengan baik. Oke, mungkin saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.